Ya, dua sisi saya lanjutkan. Tadi Bung Mardhani terputus ya. Presiden ini ada sebagai kepala negara. Ada Jadi dua poin Pak tadi yang Jokowi disampaikan. itu siapapun yang menjadi presiden Indonesia dua, dia kepala pemerintahan, dia tidak boleh intervensi. Tapi ketika dia kepala negara, dia beyond dari semua, dia boleh ngundang. Ini ada nih, jangan pendekatannya hukum dulu, undang-undang ITE ini berat. Coba pendekatannya edukasi literasi. Coba bikin kurikulum yang membuat orang jadi cerdas dalam melakukan sokmed. Coba panggil Kapolri. Ini kalau kasus kayak gini, karena semuanya itu menjadi satu, membuat persepsi publik kepada presiden dan pemerintah buruk. Dan itu bukan kata saya, lembaga survei yang melakukan aksi independen, dan itu baik buat pemerintah gitu. Oke, Prof, mungkin ditanggapi Prof masukannya dari Bung Mardhani ini, Prof. Ya, jadi begini Mbak. Di era sebelum medsos kan namanya masyarakat itu kan pasif hanya sebagai konsumen informasi dan wacana. Di era medsos ini masyarakat yang jumlahnya jutaan itu sudah menjadi pelaku-pelaku komunikasi sekaligus juga pembuat wacana. Kadangkala memang mereka ini mengalami semacam kegamangan begitu ya, apalagi ketika pilpres, ketika pemilu kita, politik kita itu sangat keras, itu terjadilah pembelahan. Bahkan kalau dalam bukunya yang ditulis oleh ada buku namanya Like War, The Weaponization of Social Media, itu mengatakan bahwa yang namanya media sosial itu di berbagai negara itu jadi ajang perang komunikasi. Nah sekarang yang terjadilah perang komunikasi yang nggak henti-hentinya, semua pada sensitif, baik yang mendukung maupun yang kontra, sensitif. Saya pun sering diserang kok, saya juga sering dibully. Dianggap saya profesor apa ini abal-abal, saya suruh cek aja ke UNER, saya juga orang UNER kan begitu kan. Tapi memang sekarang ada di mana-mana, baik yang mendukung maupun yang menolak atau oposisi. Ini sensitivitas ini yang memang kadangkala ditanggapi bahwa wah sekarang ternyata ada buzzer. Padahal yang tidak semuanya buzzer. Memang ada buzzer, saya yakin pasti ada, baik buzzer di tingkat yang oposisi maupun yang mendukung. Tetapi masyarakat yang sangat fanatik, masyarakat yang juga terlibat dalam konteks perang komunikasi tadi itu juga harus kita perhitungkan, dan itu agak sulit membedakan mana buzzer mana tidak. Wong saya jelas-jelas ASN dan juga katakanlah memang orangnya jelas dianggap buzzer kok, dianggap buzzer RP kok, saya itu juga kadang-kadang. Jadi ya sudahlah, itu namanya memang kondisi sekarang ini adalah kondisi baru begitu. Ya, izin saya menanggapi apa yang Pak Profesor katakan, sekaligus juga menanggapi apa yang Bang Mardhani sampaikan. Justru Presiden sebagai kepala negara harus hadir. Hadirnya di mana? Ya di sini gitu loh. Ambil contoh, yang disebut sosial media sekarang ini kan Facebook, Twitter, Instagram, YouTube gitu ya. Ambil contoh satu, Facebook misalnya. Berperan adil apa tidak ini CEO-nya? Dan itu bisa dipanggil secara musyawarah baik-baik. Kenapa? Diurutin dulu. Kita kan nggak kritik, kita pakai data. Kita tahu mana kritik, mana menghina, mana mencela, mana memaki, mana hoak, kita paham lah begitu. Coba dikumpulin deh, dikumpulin. Mana yang di-ban, mana yang nggak di-ban. Di-ban karena apa? Jadi pemerintah bisa loh, bisa mengatakan, CEO jangan begitu dong. Kenapa yang di-ban itu adalah orang-orang yang beroposisi kepada pemerintah? Kebanyakan. Dan saya juga punya data karena kita korban-korban yang di-ban gitu loh. Nah itu negara hadir, undang semua, kumpulin semua, dengar pendapat, ada perwakilan dari rakyat, ada perwakilan dari ulama, ada perwakilan dari pendeta, segala macam, ada perwakilan semuanya. Sehingga apa? Sehingga jelas masalahnya, negara itu hadir. Dan apa yang dikatakan Pak Jokowi ini, jadikan momentum. Ini tidak gitu paham loh. entitas Jadikan yang momentum. namanya startup gitu loh. seperti Facebook, Twitter, dan sebagainya itu. Mereka adalah mereka itu punya aturan sendiri yang ketika kita masuk ya itu sudah, kalau kita jernih detail melihat ada prosedur kenapa orang bisa di-ban dan sebagainya, dan itu tidak ada urusan dengan negara sebenarnya, karena kita punya pilihan mau main Facebook atau main yang lain, itu kan pilihan bebas ada pada kita gitu loh. Tetapi sepanjang kita pakai startupnya mereka, ya kita harus tunduk pada aturan mereka, karena itu dialami oleh semua, tidak harus politisi gitu ya. Jadi dan terus terang, tadi saya sudah sampaikan juga bahwa ini masalah ini yang nge-ban, yang di-ban oposisi semua kan menguntungkan. Jadi biarin. Tadi kan saya udah katakan, saya juga ngalamin. Saya disuspend oleh Twitter gara-gara apa? Saya waktu itu banyak memviralkan dengan ads on ya. Saya langsung di-ban. Tapi saya mau bilang, dari tahun 2015 lalu kemarin 2019 kita ini di Asia
bertemu beberapa negara untuk bicara tentang hate speech, bicara persoalan-persoalan ini. Ini persoalan di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Jadi maksudnya Bang Deddy biarin begitu sosial media? Bukan. Kita harus lihat, kita punya kebebasan menggunakan dia atau tidak. Sebentar saya kasih kesempatan Bung Mardhani, tapi saya harus jeda dulu ya. Siap. Kita kembali sesaat lagi, saya jeda di Dua Sisi.